Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung like dan subscribe karena saya lagi ngejar 10.000 subscriber, jadi mohon bantuan teman-teman semua. Dan pastinya jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, hari ini kita akan membahas soal update analisis teknikal 3 top coin, yaitu Bitcoin, Ethereum, dan Binance, karena sebagian besar viewer saya adalah holder 3 coin itu. Dan pastinya juga lanjutan dari analisis teknikal Bitcoin hari sebelumnya. Jadi langsung aja kita mulai videonya, stay tune terus sampai akhir video. Let's go. Jadi kita akan mulai dari coin market cap dulu seperti biasa. Jadi pada hari ini secara global market cap cryptocurrency ada di angka 1,35 triliun dolar atau naik sekitar 2,06%. Bitcoin sendiri di harga 32.740 atau naik 2,6%, Ethereum di harga 1.985 naik 5%, Binance $307 naik 4%, Cardano di 1,25 dolar, XRP di 0,61 dolar. Oke, langsung aja tanpa basa-basi lagi kita masuk ke chartnya Bitcoin. Oke, kita mulai dari time frame yang cukup besar dulu di 4 hour chart. Jadi kalau di 4 hour chart tidak ada yang berubah, kita masih bermain di area sekitar 43.000 dan 31.000. Jadi kalau misalnya kita belum menembus antara dua garis biru ini, kita masih dalam fase sideways di 4 hour. Tetapi kalau misalnya teman-teman yang short term trader, otomatis lebih pedulinya di 1 hour chart atau 15 minute ya. Jadi kalau misalnya yang long term investor pastinya agak bosan beberapa minggu terakhir karena pergerakannya termasuk sideways di sini. Tapi kalau misalnya teman-teman yang trader, bisa jadi mendapatkan setup yang bagus di time frame 1 hour atau 15 minutes yang bisa dijadikan peluang untuk cuan gitu ya. Oke. Jadi sekarang kita bakalan recap dulu dari video yang kemarin kemarin kita udah menyebut bahwa area akumulasi kita ada di sekitar 31 ribuan di sini, 31.700-an sampai 31.000 tok. Jadi kemarin kita juga udah nyentuh ke area akumulasi kita dan kita langsung ke reject ke atas. Dari sini kita langsung ke reject ke atas sekitar 5% kalau tidak salah. Coba kita cek. Iya, 4,9%, anggap aja 5% lah ya. Jadi kalau misalnya teman-teman udah sempat masuk di harga bawah, congratulations. Saya juga udah masuk dan saya pengen bahas dulu setupnya kenapa saya masuk supaya teman-teman lebih jelas ya, dan bisa jadi teman-teman mendapatkan hal yang baru di sini. Nah, pertama ya pastinya ini adalah area akumulasi yang saya udah katakan dari beberapa hari yang lalu. Jadi saya udah bilang saya bakal melihat atau mencari peluang buy di sekitar area sini. Itu alasan pertama. Alasan kedua ya konfirmasinya adalah dalam bentuk triple bottom di sini, yang disertai juga oleh fake breakout. Ketika breakout di bawah naik lagi ke atas dan menembus neckline-nya di sini. Jadi itu udah cukup alasan bagi saya untuk mengetahui bahwa bull-nya udah mulai pada masuk lagi, dan saya open posisinya di sekitar area sini. Oke. Itu adalah setup saya. Bisa jadi teman-teman beda, bisa jadi karena double bottom atau teman-teman karena lihat triple bottom, ya teman-teman bisa jadi punya analisa sendiri. Kalau saya karena beberapa alasan tadi. Tapi kalau misalnya teman-teman ada open posisi di sini yang harusnya sekarang udah dalam profit, pesan saya teman-teman kalau bisa sekarang di trade-nya itu stop loss-nya udah ditaruh di break even. Saya sendiri udah taruh stop loss saya di sini. Jadi apapun yang terjadi di trade kali ini saya udah tidak bakalan rugi. Antara saya cuan atau saya break even point. Jadi itu adalah salah satu trik juga yang perlu teman-teman tahu kalau misalnya teman-teman masih cukup awam dalam hal trading. Ya kalau misalnya teman-teman taruh stop loss itu tidak harus melulu di bawah harga entry. Kalau misalnya teman-teman sudah merasa profitnya sudah lumayan, atau teman-teman masih merasa perlu waspada dengan adanya pergerakan, misalnya teman-teman buy tapi teman-teman masih waspada, masih ada sellernya, ya teman-teman kalau misalnya udah profitnya lumayan, teman-teman taruh aja stop lossnya di break even point. Jadi apapun yang terjadi di trade itu teman-teman gak bakalan loss. Oke, jadi itu adalah trik juga. Kalau misalnya ini trik yang dasar basic banget sih ya,
Jadi kalau misalnya teman-teman yang udah trader yang cukup lama harusnya udah tahu juga. Dan saya udah taruh stop loss saya di break even. Karena apa? Alasan pertama ya pasti saya harus disiplin dengan stop loss saya, karena memang biasanya saya seperti itu. Kalau sudah mendapatkan profit yang lumayan, ya setidaknya kita taruh aja stop loss di break even supaya kita tidak akan rugi. Jadi sebisa mungkin kalau dalam trading ya pastinya kita jangan rugi aja udah gitu ya. Jadi itulah makanya penting stop loss. Alasan kedua kenapa saya taruh stop loss di situ, karena kita perlu ingat guys, kita masih bisa saja retest sekali lagi ke bawah sini untuk membuat double bottom yang lebih besar, atau even fake breakout bisa jadi. Karena kenapa? Pastinya teman-teman udah tahu juga bahwa beberapa hari ini akan banyak sekali terjadi GBTC unlock, yang banyak sekali orang mengantisipasi ini dan orang-orang pada ketakutan dengan adanya event ini, dan mereka rata-rata itu banyak yang belum berani untuk buy, malah banyak yang mungkin short atau sell karena rata-rata menganggap dengan adanya GBTC unlock ini bakalan terjadi dump di Bitcoin. Jadi hari ini kita masih di tanggal 15, dan tanggal 15 juga ada ada GBTC unlock, cuman gak terlalu besar karena event paling utamanya ada di tanggal 18 Juli ya. Itu ada sekitar 16.000 share Bitcoin yang akan di-unlock di tanggal 18 Juli. Jadi event utamanya itu di 18 Juli. Cuman dari tanggal 13, 14, dan 15 pun udah ada unlock sebenarnya. Jadi dari kemarin juga udah ada unlock. Cuman kita belum melihat ada efek yang signifikan selain kemarin ada dump dari sekitar sini ke sini. Itu pun salah satu alasannya mungkin karena soal tingkat inflasi dari US, oke. Oke, jadi itu tadi pesan saya untuk Bitcoinnya. Kalau misalnya teman-teman udah sempat open buy, kalau bisa yang stop lossnya udah ditaruh ke break even supaya kita nggak rugi lagi di trade ini. Kalau yang belum sempat masuk, jangan khawatir, pasti masih ada kesempatan di lain kali, ataupun bisa jadi kita masih akan di sini. Sebenarnya kita juga bisa sebut sebagai head and shoulder. Waktu teman-teman jeli, ya kan? Neckline-nya di sekitar sini. Ya kalau teman-teman yang belum sempat masuk ya bisa jadi tunggu saja. Kalau misalnya breakout dari neckline-nya, kemudian retest, teman-teman boleh masuk. Tapi dari sini risk and reward-nya tidak terlalu bagus menurut saya, karena ketika kalau misalnya teman-teman buy di sini, teman-teman sudah dekat sekali dengan trendline dari channel atas ini. Jadi menurut saya lebih baik teman-teman hold dulu, tunggu dulu. Siapa tahu misalnya ada kemungkinan kita drop lagi seperti yang tadi saya bilang. Kalau misalnya teman-teman bisa dapat lagi di sekitar area sini ya lebih bagus. Kalau misalnya teman-teman udah dapat di sekitar sini kemarin ya syukur-syukur. Bisa jadi kita akan retest lagi ke trendline atas di sini. Kalau misalnya teman-teman udah buy di sini ya, kalau udah nyampe ke sini ya setidaknya kita ngambil profit sedikit lah sebagian, karena masih ada kemungkinan kita ke reject ke bawah. Tapi jangan di close semuanya, ya kan? Karena bisa jadi dapat jackpot kan. Kita nembus trendline ini, retest, dan naik ke sekitar 39 ribuan. Jadi ini adalah target akhirnya untuk buy di sini. Jadi teman-teman cukup perhatikan saja dan adaptasi saja dengan apa yang dikasih oleh pasar. Itu yang selalu saya pesan. Oke, jadi itu untuk Bitcoin. Sekarang kita coba ke Ethereum. Nah, Ethereum sendiri kalau misalnya teman-teman ada nonton video saya, kalau nggak salah 2 hari yang lalu ya, saya juga udah kasih level-level penting yang perlu diperhatikan di Ethereum. Ketika saya membuat video Ethereum, itu harga Ethereum berada di sekitar sini. Dan saya bilang kemungkinan besar Ethereum masih akan koreksi lebih dalam. Kalau misalnya bentukannya seperti model koreksi, dan ternyata benar kita koreksi lebih dalam. Dan saya udah pesan kemarin level yang perlu kita perhatikan selanjutnya adalah sekitar sini. Saya udah kasih garis dan juga ada highlight-nya di sini. Di sekitar 1850-an sampai 1870-an lah ya. Nah, dan ketika kita nyentuh di garis biru ini, ternyata kita langsung ke reject ke atas. Jadi kalau misalnya teman-teman yang ada sempat masuk juga, ya congrats.
Kalau saya pribadi, saya cuman kebetulan masuk di Bitcoin, Ethereum saya ketinggalan, jadi tapi nggak masalah. Intinya udah dapat lah gitu ya, jangan terlalu rakus juga. Tetapi yang perlu teman-teman perhatikan sekarang di Ethereum adalah bahwa resisten di angka sekitar 2030-an ini sekarang udah menjadi cukup kuat. Ketika kemarin ini adalah support yang cukup kuat, sekarang menjadi resisten yang cukup kuat karena ada ke-reject sekali, ke-reject 2 kali, dan ke-reject 3 kali. Oke. Jadi teman-teman kalau misalnya yang belum sempat buy di sini, ya jangan dulu buy di area sini. Kalau bisa ya tunggu dulu udah breakout dari sini. Baru teman-teman cari retest, misalnya ada konsolidasi, ada flag atau retest. Nah, teman-teman gambar aja trendline di sekitar sini. Kalau misalnya sudah tembus, teman-teman baru buy di sekitar area sini. Oke. Simpelnya seperti itu. Dan juga kalau teman-teman lihat ya sama. Karena rata-rata itu membuat V-shape recovery. V-shape itu ya seperti ini, V-shape recovery. Maka akan banyak sekali muncul pola inverse head and shoulder. Ya kan, sama seperti Bitcoin tadi, kalau kita melihat di sini juga sebenarnya bisa dikatakan inverse head and shoulder. Ya kan? Ini left shoulder-nya, ini head-nya. Ini right shoulder-nya. Neckline-nya pas ada di garis biru ini yang menjadi resisten kita. Dan kalau misalnya kita breakout dari neckline ini, teman-teman tunggu aja retest-nya atau konsolidasi. Gambar saja trendline, breakout, teman-teman boleh buy di sekitar sini. Targetnya ya pastinya bisa jadi di sekitar area 2100-an lah ya, sekitar 2150-an di sekitar sini target pertamanya. Target akhirnya ya boleh di sekitar sini, atau teman-teman mau naik ke atas lagi nggak ada masalah. Intinya yang pasti kalau teman-teman open trade, yang paling penting menurut saya pertama teman-teman harus disiplin soal stop loss. Karena biasanya orang bisa disiplin soal take profitnya, tapi nggak bisa disiplin soal stop loss. Dan itu biasanya yang membuat banyak trader itu gagal. Karena apa? Mereka menganggap analisa mereka pasti selalu benar. Otomatis mereka tidak perlu namanya stop loss. Karena tidak mungkin analisa dia salah gitu kan. Nah itu jangan seperti itu, karena biasanya kalau teman-teman tidak disiplin soal stop loss, cepat atau lambat teman-teman akan mendapat margin call. Oke. Nah itu skenario pertama pastinya itu kita berada di head and shoulder di sini dan kita bakalan naik lagi ke atas. Skenario kedua sama seperti Bitcoin ya, seperti yang teman-teman tahu, kalau misalnya selain Bitcoin, altcoin seperti Ethereum atau Binance ya pergerakannya masih sangat bergantung pada Bitcoin. Kalau Bitcoin ngedump atau Bitcoin retest lagi, seperti yang saya bilang retest ke bawah lagi, ya pastinya Ethereum juga akan melakukan hal yang sama. Bisa jadi kita masih retest, baru kita di bawah naik lagi untuk membuat double bottom misalnya, atau fake breakout, sama sih dengan Bitcoin. Jadi kalau misalnya teman-teman yang sudah sempat masuk di sini, ya sama juga teman-teman ya at least taruh stop loss-nya itu udah di break even. Kalau misalnya teman-teman masuk di sini, ya taruh di break even stop loss-nya. Jadi teman-teman udah nggak rugi juga di trade ini, jadi udah aman juga. Oke, jadi level yang perlu diperhatikan di Ethereum itu belum berubah, masih di sekitar area 2032 dan juga 1850-an di sini. Oke, ini saya hapus dulu. Oke. Ya, jadi levelnya 3 level ini. Pertama di 1850-an sampai 1870, dan sekarang resisten yang harus kita tembus di angka sekitar 2020-an, dan resisten yang cukup kuat juga nanti ada di sekitar 2200-an. Oke. Itu adalah level-level di Ethereum yang perlu teman-teman perhatikan. Sekarang kita ke Binance, BNB. Kayaknya juga banyak sekali order BNB di viewer saya, karena saya lihat dari komen banyak yang request BNB juga. Kalau BNB kemarin juga kita udah sempat bahas BNB. Kalau BNB itu at least kita jangan sampai nembus dari trendline ini. Tapi kemarin sempat tembus sedikit, tapi itu fake breakout. Jadi kita langsung dibawa lagi naik ke atas. Dan ya level yang teman-teman perlu perhatikan di sini ya pastinya udah tahu juga. Pertama ya yang ini,
Ini udah kita sebutin berkali-kali dari kemarin. Ini adalah level resisten yang cukup kuat di sekitar 315 sampai 318 dolar. Itu ada titik resisten yang perlu pertama kali kita lewati untuk kemudian kita bisa kalau misalnya kita berhasil nembus dari sini, saya bisa lihat bahwa Binance akan bisa nyentuh lagi ke sekitar 370-an. Bisa jadi kita bentuknya seperti ini. Dari sini kita langsung nembus, retest, lalu naik. Atau skenario-nya yang kedua, kita masih akan bermain di channel ini. Ketika udah nyentuh sini, kita turun lagi, baru kita naik. Jadi koreksinya 3 wave, baru kita naik. Sekarang udah 2 wave, bisa jadi 2 wave, bisa jadi 3 wave. Oke. Jadi level yang perlu diperhatikan pastinya yang pertama yang ini 316 sampai 318. Kemudian trendline ini pastinya juga harus diperhatikan. Kalau misalnya kita berhasil tembus, kemudian kita konsolidasi atau flag, ya teman-teman jangan masuk. Karena kalau misalnya seperti ini, kita kemungkinan akan dibawa ke bawah lagi setidaknya sampai sekitar 260-an dolar. Kalau misalnya kita mampu berhasil tembus dari resisten ini, ya teman-teman boleh mencoba untuk mencari peluang untuk buy. Itu menurut saya untuk Binance. Dan simple aja, levelnya trendline ini, kedua yang 316 ini, yang ketiga adalah di level 376 dolar yang merupakan resisten yang cukup kuat juga seperti yang teman-teman lihat di sini, sama di sini adalah resisten yang cukup kuat. Jadi itu adalah level yang perlu teman-teman perhatikan. Oke, saya rasa videonya udah kepanjangan. Mudah-mudahan teman-teman nggak ketiduran karena saking panjangnya video saya hari ini. Terima kasih yang udah nonton, semoga bermanfaat video hari ini. Dan pastinya saya mau ingatkan lagi, mohon bantuan teman-temannya untuk subscribe karena saya lagi ngejar 10.000 subscriber. Terima kasih bagi yang udah subscribe juga, dan terima kasih yang udah bantu saya like, karena kalau dengan teman-teman like itu biasanya algoritma YouTube itu membantu saya untuk menyebarkan video saya ke audiens yang lebih luas. Oke, terima kasih udah nonton hari ini. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Thank you, bye-bye.